Anjir.
Baik, karena waktu sudah menunjukkan jam 4:16, marilah kita mulai acara sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat so- Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Asep Maulana Rohimat MSI, selaku Koordinator Program Studi Manajemen Bisnis Syariah, serta kakak-kakak mahasiswa semester 6 Program Studi Manajemen Bisnis Syariah yang saya banggakan. Terima kasih atas kehadiran kakak-kakak semua pada acara sosialisasi mata kuliah pilihan manajemen bisnis syariah. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Rizka Fauziah. Kakak-kakak semua bisa memanggil saya Rizka. Saya adalah perwakilan dari Divisi Human Resource Development yang akan bertugas menjadi moderator dalam acara sosialisasi pada sore hari ini. Acara ini diselenggarakan untuk memberikan pemahaman lebih mendalam serta informasi penting terkait mata kuliah pilihan manajemen bisnis syariah yang akan diikuti oleh kakak-kakak mahasiswa semester 6. Kami berharap acara ini dapat membantu kakak-kakak dalam memahami manfaat serta relevansi mata kuliah yang akan diambil teman-teman. Hadir bersama kita sore hari ini narasumber yang sangat luar biasa, yaitu Bapak Asep Maulana Rohimat MSI, selaku Koordinator Program Studi Manajemen Bisnis Syariah. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Asep yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan informasi terkait mata kuliah pilihan semester 6. Adapun susunan acara pada sore hari ini sebagai berikut. Yang pertama itu ada pembukaan, yang kedua itu ada pemaparan materi oleh narasumber, ketiga ada sesi tanya jawab, dan yang terakhir ada penutup. Untuk memulai acara pada sore hari ini, kepada Bapak Asep Maulana Rohimat, MSI, waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulullah ba'du. Teman-teman yang saya banggakan, juga MPS, MPS ya, yang sudah membuat acara ini. Saya ucapkan terima kasih juga. Dan tentunya mengucapkan selamat dulu ya, kemarin baru dilantik ya, pengurus MPS MPS. Ini luar biasa sekali. Dan mungkin ini agenda pertama secara formal ya setelah dilantik. Nah, baik, saya ucapkan terima kasih banyak.
Oke, teman-teman, semester 6 ya. Berarti ini masih semester 5 sebenarnya ya, tapi berarti di bulan Februari besok setelah KRS registrasi berarti nanti semester 6. Ya. Teman-teman langsung aja mungkin ya biar efektif efisien waktunya. Ini saya akan share nah, sebaran mata kuliah dari kurikulum kurikulum tahun 2023. Oke, lanjut ya. Nah, jadi semester 6 ini merupakan angkatan yang cukup unik ya. Angkatan 2023 juga ada apa kurikulum khusus 2023 yang itu memuat bahwa di semester 6 teman-teman ini ada mata kuliah peminatan atau konsentrasi begitu ya. Nah, ini tidak ditemukan di angkatan-angkatan lainnya begitu. Bahkan di yang kurikulum 2024 pun sudah kembali seperti biasa. Nah, tapi di semester 6 ini kebetulan di prodi bahkan di seluruh prodi saya kira ya angkatan 2023 ini ada konsentrasi juga gitu di AKS, di PBS ada juga. Tapi kalau di fakultas lain saya belum tahu ya. Baik, tapi nggak masalah dan ini sebenarnya sangat menarik ketika di apa laksanakan. Nah, jadi formatnya jadi seperti ini teman-teman ya. Semester 6 itu nanti akan bisa diambil oleh semester 6. Pertama adalah mata kuliah PPL, ya. Itu di KRS ya. Nah, ini PPL silahkan diambil yang mana PPL ini kan sedang dilaksanakan ya bagi beberapa teman-teman. Mungkin ada yang terakhir hari ini. Nah, tadi saya juga eh, mengunjungi salah satu lokasi PPL. Nah, ini nilai PPL akan nanti muncul ketika KRS PPL di semester 6 ini diambil. Nah, berarti nilai PPL dari PPL yang dilakukan di bulan Desember dan Januari ini, kalau nanti lulus dan ada nilainya, maka di bulan Mei atau Juni nanti akan muncul nilainya, gitu. Tapi kalau belum diambil PPL-nya, berarti meskipun sudah selesai PPL, nanti bisa jadi di semester depannya. Karena PPL ini secara si akad memang di setiap semester itu ada ya. Jadi sebenarnya tidak perlu khawatir juga ketika tidak ngambil PPL di semester 6 ini. Baik itu satu. Yang kedua, nah kita dibagi menjadi tiga konsentrasi ya. Ada konsentrasi manajemen SDM, konsentrasi manajemen keuangan, dan konsentrasi manajemen pemasaran. Hasil dari survei awal saya kemarin, pernah teman-teman ngisi Google Form kan ya? Nah itu ternyata di dibagi tiga apa dibagi tiga konsentrasi dan sebarannya itu atau persentase kelasnya. Jadi di SDM itu kita tawarkan dua kelas, kelas A dan kelas B. Kemudian manajemen keuangan itu satu kelas, itu kelas C, dan manajemen pemasaran itu tiga kelas, itu kelas D, E, F. Nah, nah, sebaran mata kuliahnya ini bisa dilihat. Sebenarnya ini sama juga dengan di buku panduan ya, teman-teman. Kalau lihat buku panduan kurikulum 2023, ya tentu akan bisa melihat ini juga. Nah, ada manajemen perubahan. Ini dosen-dosennya sudah ada juga di sini ya. Manajemen kompensasi, kepemimpinan, manajemen kinerja, perencanaan SDM, manajemen SDM internasional, dan seminar MSDM. Nah, seminar MSDM ini adalah mata kuliah atau salah satu ya mata kuliah prasyarat untuk nanti teman-teman bisa daftar skripsi dan akan mendapatkan dosen pembimbing skripsi sekaligus juga jenis
skripsinya nanti model konsentrasi apa begitu ya. Apakah SDM, apakah pemasaran atau keuangan. Nah, seperti itu. Kemudian mata kuliah di konsentrasi manajemen keuangan ini juga bisa dilihat di sini ada 7 ya. Jadi rata-rata semuanya 7 mata kuliah ya. 7 mata kuliah 3 SKS. Nah, berarti 21 total SKS ya. Plus PPL menjadi 23. Nah, ada sisa satu SKS ya dan tidak bisa diambil kalau satu kan nggak ada tidak ada mata kuliah dengan satu SKS ya di FEBI. Nah, ini untuk manajemen keuangan ada teori portofolio dan analisis investasi. Nah, ini kebetulan eh, di konsentrasi manajemen manajemen keuangan ini hampir separuhnya dosen-dosen praktisi ya. Nah, ini kita buat agak spesial sebenarnya untuk yang konsentrasi manajemen keuangan. Jadi teman-teman nanti kemarin misalkan yang disurvei itu pengen masuk manajemen pemasaran, karena pemasaran itu cukup banyak ya peminatnya, saya harapkan mungkin agak beralih ke manajemen keuangan ya. Nah, itu sangat menarik soalnya. Contoh misalkan ya, di sini ada Pak Wira. Pak Wira ini adalah Ketua BEI ya, Ketua BEI Bursa Efek Indonesia Solo. Yang teman-teman mungkin sering ketemu kalau ada seminar ya, atau ada apa namanya itu tentang saham, workshop saham dan sebagainya. Nah, beliau ini Pak Wira ini ya. Nah, ini mata kuliahnya adalah teori portofolio dan analisis investasi. Nanti memang mata kuliah itu kita create, kita buat untuk teman-teman bisa memahami tentang saham. Bahkan, nah, beliau praktisinya gitu, langsung dari praktisi yang selain praktisi saham juga ya sebagai regulator ya. Nah, BI kan regulator saham, jadi akan sangat pas gitu nanti ketika kalian mengambil mata kuliah ini. Nah, kemudian yang kedua, manajemen risiko. Manajemen risiko itu Bu Rahma, ini Korprodi Perbankan Syariah. Analisis laporan keuangan. Nah, ini Pak Agung Novianto Margarina. Nah, ini juga praktisi ini. Jadi beliau ini eh, alumni MBS ya. Dan beliau itu bisa menjadi ASN, jadi PNS di Kota Salatiga. Nah, ini menarik nih. Jadi teman-teman yang ke depan pengen proyeksi apa ya, karirnya menjadi PNS, saya kira sangat cocok kalau nanti ketemu Pak Agung ini mendapatkan banyak insight ya, masukan. Nah, mata kuliah yang ya ampun nanti adalah analisis laporan keuangan. Nah, jadi karena di Salatiganya pun beliau itu adalah di bagian keuangan nanti dia di kota Salatiganya itu. Nah, ini jadi sangat menarik ya praktisi. Kemudian yang keempat, mata kuliah lembaga keuangan dan fintech. Nah, ini yang ngampu nanti adalah Pak Fauzi Roshid. Pak Fauzi Roshid itu adalah salah satu manajer, top manajer di Pegadaian Syariah. Ya, bahkan di Lembaga Pendidikan Pegadaian Syariah di Surabaya, tapi sekarang tinggalnya di Kartasura. Nah, ini beliau membawahi area area Jawa Tengah kalau saya ya, di Pegadaian itu. Nah, ini juga sebagai praktisi akan memberikan mata kuliah lembaga keuangan dan fintech. Ya, jadi sangat menarik ya. Kemudian yang selanjutnya mata kuliah manajemen keuangan syariah, manajemen keuangan internasional dan nanti mata kuliah seminar manajemen keuangan. Nah, ini diampu oleh Profesor Dr. Datin Eriska. Nah, ini salah satu profesor kebanggaan FEBI ya. Nah, jadi sangat mumpuni apa mengajar di bidang manajemen keuangan. Jadi teman-teman, saya kira eh, sangat menarik ketika eh, kelas manajemen keuangan ini nanti banyak yang ngambil gitu. Kalau kemarin di data saya itu baru sekitar 20-an orang ya, 25 lah kalau nggak salah mengambil. Nah, ini masih ada sekitar kuota berapa berarti ya 15 orang ya. Nah, jadi yang nanti berubah pikiran dari pemasaran kan udah sangat biasa ya, banyak sekali begitu. Nah, meskipun bukan mengecilkan pemasaran ya. Nah,
Saya juga suka juga dengan bisnis pemasaran sebagainya, tetapi eh, saya ingin mendorong coba teman-teman ini supaya nanti kelasnya itu eh, apa namanya terdistribusi dengan proporsional dan juga ada pengalaman baru di keuangan di manajemen bisnis ini. Nah, maka silakan bisa ambil kelas ini meskipun hanya satu kelas ya. Nah, begitu ini di manajemen keuangan. Nah, kalau di manajemen SDM juga sebenarnya tidak kalah menarik tadi ya. Pak Agung juga ngajar di ini ya, di SDM ada, kemudian ada Bu Betty, Bu Rin Hastuti, Bu Dea ya, Bu Fitri, Profesor Fitri dan juga Bu Rina. Seperti itu ya, nanti bisa dilihat di situ. Itu kemudian, nah kalau di manajemen pemasaran ini ya rata-rata memang akademik ya, akademisi. Paling ada satu praktisi, nah ini Pak Raja, ini juga sebenarnya praktisi ya, beliau praktisi bisnis digital sebenarnya ya. Nah ini juga kita tawarkan di sini. Kalau rata yang lain misalkan e-marketing itu bersama Bu Puspa ya. Kemudian manajemen inovasi, kreativitas Pak Amri, perilaku konsumen Bu Septi ya. Kemudian ada perilaku konsumennya Pak Arif, Pak Dr. Arif Manas ya, Pak WD1. Kemudian perancangan produk Pak Kusuma, pemasaran internasional Pak Zaki, dan seminar manajemen pemasaran Pak Arif Muannas dan juga Pak Zaki. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi total nanti SKS-nya adalah 23 di semester 6 ini. Nah, harapannya nanti teman-teman silahkan tidak perlu rebutan ya. Karena sudah kita apa namanya itu siapkan kelas-kelasnya dan nanti ini jadi secara teknis harus sepaket gini ya. Jadi jangan jangan mencolot tuh bukan mencolot ya. Jangan mencar misalkan eh ambil manajemen perubahan tetapi nanti dia eh apa ngambil juga seminar manajemen keuangan misalkan. Nah, tidak boleh begitu ya. Harus sepaket gitu. Jadi misalkan mau paket SDM ya sudah berarti paket yang ini diambil ya. 7 mata kuliah itu. Kemudian kalau paket keuangan ya ini 7 mata kuliah ini dan kalau paket pemasaran gitu. Karena nanti ya kalau berbeda kelas atau mata kuliah ya berarti nanti kelas konsentrasinya tidak ini. Dan sebenarnya saya pengen membuat survei juga, survei lanjutan mungkin nanti ya. eh jadi teman-teman mungkin besok atau kapan ya pekan depan lah sebelum KRS. Silakan mengisi Google Form ulang, mengisi Google Form lagi yang akan saya buat. Di situ nanti ada pilihan-pilihan, misalkan ada pilihan satu, pilihan dua, pilihan tiga gitu ya. Nah, pilihan satunya misalkan apa namanya keuangan, gitu. Pilihan duanya SDM, pilihan tiga pemasaran. Nah, nanti misalkan pilihan satunya itu ternyata penuh, maka yang diambil adalah pilihan kedua. Pilihan kedua penuh, maka diambil pilihan tiga, begitu ya. Nah, ini kebijakan supaya nanti proporsional kelasnya menjadi terisi, kemudian juga teman-teman ya dapat kelas begitu. Begitu ya rencananya, dan insya Allah mungkin besok lah, besok atau sampai kapan, dan semuanya harus mengisi untuk nanti akan kita buatkan semacam surat keputusan dari dekan. Nah, nama A itu adalah nanti harus sejalur dengan peminatan ini, begitu ya, peminatan SDM, keuangan atau peminatan pemasaran. Itu paling ya teman-teman apa namanya mata kuliahnya di semester 6 ini. Sekali lagi ini agak berbeda, agak lain ya semester 6 ini karena mata kuliahnya itu ada peminatan gitu dan nanti sekali lagi harus sesuai paketan, jangan jangan menyebar kemana-mana. Gitu loh, saya kira Mbak, terima kasih. Sementara, monggo jika ada yang mau didiskusikan ya. Silakan. Baik, terima kasih kepada Bapak Asep atas pemaparannya. Lanjut kami membuka sesi tanya jawab.
kami membuka termin pertama dengan 3 pertanyaan. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, silakan mengangkat tangan, menyebutkan nama, NIM, dan pertanyaannya. Silakan. Baik, untuk kakak-kakak yang ingin bertanya, silakan. Ada lagi? Kepada Mas Ibad, silakan menyebutkan nama, NIM, lalu pertanyaannya. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 8 tadi yang ada kelas-kelasnya itu ada A, B, A, B, kemudian yang lain itu berarti untuk nanti di 6 Maaf Kak, suaranya terpatah-patah. Suaranya terdengar ya? Cek sound, cek sound. Maaf untuk Mas Ibad, pertanyaannya tadi terpatah-patah, bisa diulangi kembali? Lalu apakah sudah cukup lancar? Nah, Sudah. maaf atas tadi kan itu ada kelasnya, ada kalau yang L kan F. Nah, yang tadi kelasnya tuh ada A, B, A, B. Nah, itu berarti bagi yang ambil pangan itu kelas C semua gitu. Atau itu hanya lagi tidak lagi sama seperti semester Maaf Kak, masih terpatah-patah. um, baik. Ini apa sudah cukup lancar atau masih patah-patah? Kalau patah-patah Sudah, tak coba lewat sudah cukup lancar, sudah pesan cukup saja. lancar. Oke, itu. Nah, di kelas itu kan tulisannya yang pangan, kemudian ada kelas-kelasnya A, B, A, B, A, B, yang kelas C. Berarti otomatis nanti teman yang pilih manajemen keuangan itu langsung gabung kelas C. Dan berarti tidak lagi berpatokan kepada kelas sebelumnya. Kan kita 1 sampai 5 itu kan kelasnya sama terus, kan. Nanti setelah ini akan pindah masing-masing gitu ya, Pak. Ya, baik, saya sudah tangkap pertanyaannya, Mas Ibad. Oke ya, saya jawab ya. Ya, betul. Jadi eh, kebiasaan di semester 1 sampai 5 yang teman-teman itu diarahkan untuk sesuai dengan kelasnya. Nah, di semester 6 ini dengan sangat apa ya berarti ya? Enggak juga sebenarnya menarik ya. Jadi nanti teman-teman itu akan bertemu dengan kelas-kelas lain berarti kan campuran.
Nah, jadi yang berminat dari sekarang untuk mengambil manajemen keuangan berarti fokus itu di kelas C nanti. Itu ya. Nah, tapi juga nanti pastikan juga nama mata kuliahnya sudah sesuai. Gitu. Tapi kemungkinan sudah sesuai ya. Nanti saya cek ulang di si Akad ya. Karena yang input si Akad, admin si Akad. Nah, yang penting nama mata kuliahnya ini berarti adalah sesuai dengan buku panduan. Ini sesuai dengan tabel yang ada di buku panduan kurikulum ya 2023. Jadi seperti ini. Yang mau mengambil manajemen SDM berarti nanti ya tinggal ambil kelas A atau kelas B gitu. Meskipun di sebelumnya di semester 5 misalkan dia adalah biasanya kelas F misalkan itu ya. Yang ngambil kelasnya kelas A atau kelas B. Yang manajemen keuangan nanti meskipun dia kelas D berarti ngambil kelas C gitu. Ya, jadi tidak tidak harus sesuai dengan kelas-kelas sebelumnya gitu. Gitu, Ibad? Si pasien pun nanti kalau boleh diperbolehkan Boleh. Suaranya ya. ya Jadi untuk yang kan di atas itu kan ada A B A B, berarti meskipun tapi kelasnya beda. Nah, itu apakah boleh atau harus kalau ngambil A ya berarti kelas A semua, kalau B ya B semua, atau bisa selang-seling A B dengan yang sama gitu. Manajemen kan saya di kelas A, kemudian manajemen ya. kompensasi saya di kelas B. Nah, itu apakah diperbolehkan? Oh ya, kalau itu boleh-boleh aja nggak apa-apa silahkan. Boleh ya, meskipun kalau bisa mungkin ya kalau kelas A ya kelas A gitu. Sebenarnya tidak banyak perbedaan ya. Kalau yang AB ini kan nih sama nih. Kelas A juga Bu Betty, kelas B Bu Betty misalkan. Paling yang beda mungkin nanti jamnya ya, jam kelasnya atau hari mungkin ya. Nah, saya tidak belum bisa ngecek juga hari jamnya karena itu ada di si akad nanti bisa kelihatan. Atau bisa jadi misalkan kelas A nanti bisa nggak bentrok. Kalau ngambil A terus bentrok jamnya bisa jadi juga ya. Nah, itu boleh ngambil kelas B, tetapi yang satu paket gitu. Jangan jangan lewat kotak ya. Nah, jangan lewat ngambil perencanaan SDM, nanti ngambil seminarnya manajemen keuangan. Nah, kalau itu tidak boleh. Nanti kalau begitu nanti akan saya cek satu juga bet ini ya. Bisa jadi nanti akan kita pindahkan secara dalam tanda kutip secara paksa gitu ya. Karena ini tidak sesuai jalur nih. Nah, gitu nanti akan kita pindahkan. Tidak dipaksa juga ya karena nggak kerasa lah pelan-pelan kan karena lewat si akad lewat aplikasi. Tiba-tiba kelasnya udah berubah. Gitu ya teman-teman ya. Ya, terima kasih Pak Asep. Ya, oke, yang lain silakan. Baik, untuk kakak-kakak, masihkah ada yang ingin bertanya? Iya, saya Anang Cahyo Nugroho dari kelas MBSE. Izin Ya, bertanya, untuk kuota per kelasnya itu berapa? Maksudnya untuk kelas A berapa kuota mahasiswanya, B berapa, C berapa? Terima kasih. baik, Mas Araka. Rata-rata itu sebenarnya 40 ya, 40 apa namanya? Kuota ya, 40 mahasiswa. Nah, kan itu standar di PD Dikti juga 40 mahasiswa ya per kelas ya. Plus juga eh, kuota kursinya gitu. Kecuali nanti mungkin bisa jadi ada yang kelas besar. Nah, kelas besar itu digabung dua kelas jadi satu gitu bisa jadi bahkan bisa sampai 80 ya. Tapi kalau yang kelas reguler, yang kelas biasa itu rata-rata 40 kelas. 40 orang mahasiswa ya per kelas. Gitu. Gitu. Iya Pak, Araka. baik. Terima kasih Pak. Ya, yang lain silakan. Bagi kakak-kakak, masihkah ada yang ingin bertanya?
Oh, ini ada yang kolom komentar dibacakan. Baik Pak, ini ada dari kolom komentar saya bacakan. Ada pertanyaan, untuk konsentrasi yang diambil nanti, apakah mengharuskan kita mengambil skripsi dengan tema itu atau tidak lintas konsentrasi? Gitu Pak. Oke, terima kasih. Ini Mbak Daniah atau Mas Daniah ini? Tahu ya. Oke, untuk skripsi itu juga mata kuliahnya tentu harus satu paket sama tadi ya. Misalkan ngambil keuangan, maka nanti ngambil skripsinya adalah seminar manajemen keuangan. Nah, begitu. Nah, untuk judul sebenarnya itu nanti kalau judul itu bisa jadi adalah hak prerogatif dari pembimbing. Nah, jadi teman-teman mahasiswa misalkan mengajukan judul tentang A begitu. Setelah diskusi kemudian melihat apa namanya itu kemampuan ya, kompetensi mahasiswa tersebut, maka bisa jadi berubah begitu. Oh, ini harusnya menjadi B, C atau ada X, Z misalkan. Jadi kayak gitu ya. Nah, itu boleh-boleh saja, nggak masalah gitu ya. Skripsinya eh, berubah kalau masalah judul ya. Nah, nanti judul skripsinya itu berubah dari konsentrasi yang ada begitu. Misalkan sekarang fokus mengambil manajemen keuangan, tapi nanti judulnya itu agak-agak SDM misalkan, atau judulnya agak-agak pemasaran di bagian keuangan. Itu boleh-boleh aja gitu. Asal nanti dosen pembimbing skripsi ACC oke, ya kan, nanti diseminarkan di Tahu, Sempro, ya setelah itu lanjut menakosa selesai begitu bisa aja di. Dan saya hampir yang bimbingan dengan saya mungkin berapa ya, mungkin 20 atau 30% lah, kadang berubah juga begitu ketika di perjalanan kita uji kan. Pembimbing juga tentu akan nguji juga kan, kalau mahasiswa ini pengennya pemasaran tapi kok kamu minatnya keuangan begitu ya, udah keuangan aja kan lebih gampang, misalkan kualitatif gitu ya keuangannya, itu bisa jadi berubah begitu. Ya, jadi tapi akan lebih baik memang kalau konsentrasinya keuangan, mungkin nanti akan diajari di mata kuliah seminar manajemen keuangan itu kan judul-judul atau model-model penelitian tentang manajemen keuangan yang di sini begitu ya. Nah, tapi nanti juga untuk dosen pembimbing, nah itu kan tentunya itu hak prerogatif saya biasanya kalau prodi melihat juga judulnya nih. Oh, judulnya apa? Nanti cocoknya dengan dosen siapa gitu. Ya, jadi tidak tidak melulu misalkan contoh ya eh, apa dosen pengampu mata kuliah seminar manajemen keuangan itu adalah Prof. Datin misalkan ya, beliau pakar manajemen keuangan tuh. Belum tentu nanti eh, apa dosen pembimbing skripsinya adalah beliau begitu. Bisa jadi nanti ada misalkan kan ada juga Pak Dr. Ika Yoga itu juga manajemen keuangan ya. Nanti ada Bu Dr. Suryati juga itu manajemen keuangan misalkan. Nah, bisa jadi begitu. Nanti tentu akan kita pilih sesuai judulnya. Kecuali memang yang di-request oleh dosennya misalkan kan eh, kemarin ada kebijakan boleh dari dosen pengampu seminar manajemen itu untuk memilih misalkan tiga, nah ya tiga orang siapa yang mungkin menurut beliau-beliaunya itu kompeten bagus ya, nah itu langsung dibimbing oleh beliau-beliaunya oleh dosen tersebut begitu. Bahkan juga nanti akan ada edaran lagi mungkin di akhir di pertengahan semester ya, misalkan mau jenis penelitiannya apa tugas akhirnya ya. Nah, apakah nanti tugas akhirnya itu adalah berupa skripsi biasa, tugas akhir skripsi, ataukah tugas akhir artikel jurnal, atau tugas akhirnya nanti proceeding internasional setelah dikonferensikan di konferensi internasional. Nah, jadi begitu ya, ada tiga jenis tugas akhir. Nanti itu akan diputuskan oleh dosen pengampu seminar manajemen itu ya. Misalkan nanti oleh Prof. Datin sebagai mata kuliah seminar manajemen keuangan ya.
kemudian oleh SDM itu ada Prof. Fitri Wulandari dan Bu Rin Hastuti, doktor ya, Bu PhD, Rin Hastuti. Kemudian untuk yang seminar pemasaran nanti ada Pak Arif Manas, Pak Dr. Arif Manas dan Pak Dr. Zaki. Nah, itu yang nanti mereka yang akan menentukan oh, kamu layak atau mahasiswa ABC ini layak untuk tugas akhirnya berupa tugas akhir artikel jurnal gitu ya. Nah, ini layak untuk proceeding, yang ini layak skripsi. Nah, meskipun kalau menurut saya pribadi ketiga-tiganya sama aja sebenarnya ya. Bahkan kalau skripsi itu kan free ya, gratis kan, tidak perlu ada semacam biaya yang dikeluarkan untuk tugas akhir tersebut. Tapi kalau artikel jurnal kan ada yang jurnal berbayar, misalkan Sinta 3 saja ada yang sampai 500.000 misalkan ya. Bahkan ada yang sampai 1 juta misalkan. Kalau kalau konferensi ya paling murah paling 100.000, 150.000 gitu ya. Tapi ada juga yang mahal. Apalagi misalkan nanti, wah waktunya nggak cukup nih, jadi keburu-buru. Nah, ini seperti itu. Tapi kalau skripsi kan reguler ya biasa aja ya kan. Nah, bahkan menurut saya lebih mendalam skripsi ya, karena nanti dari bab 1 sampai 5 itu kan ditulis secara lengkap gitu. Tapi kalau tugas akhirnya artikel jurnal dan proceeding kan hanya berapa lembar ya, maksimal 15 halaman lah begitu kan. Nah, tapi mungkin nanti bedanya adalah kalau yang tugas akhir artikel jurnal dan proceeding, ketika lulus dia sudah punya portofolio menulis artikel ilmiah dipublikasikan, nah, kayak gitu. Nah, sekaligus saya jadi teringat ya, ini mumpung ingat juga nih di semester lalu eh, ditemukan oknum ya, ini cerita sedikit ya, oknum mahasiswa yang mengambil mata kuliah, sorry, yang mengambil tugas akhir dengan jenis artikel jurnal. Nah, itu hampir berapa ya? Saya menangkap tangan itu ya. Ada 3, 4 lah, 3 sampai 4 orang itu terkena OTT ya. OTT-nya adalah OTT apa namanya itu eh, perjokian dalam artikel ilmiah gitu. Jadi dia itu karena tadi saya bilang keburu-buru ya. Oh, ini kalau kalau dihitung ini tidak cukup untuk munakosah di semester ini, kemudian nanti akan apa itu masuk ke semester depan harus bayar ulang gitu. Akhirnya mereka dalam tanda kutip melakukan dosa akademik ya. Nah, berupa apa? Ya membuat joki artikel itu gitu. Nah, apa indikasinya? Yaitu pertama dia sama sekali tidak bisa buka OJS. Nah, ya. Kalau artikel jurnal proceeding kan harus tahu OJS-nya ya. Dia bikin akun sendiri, mensubmit sendiri, kemudian nanti ada revisi dan sebagainya ya. Nah, setelah kita sidang etik ternyata ada yang terbukti begitu ya. Kebetulan saya sebagai ketua tim kode etik dosen ya untuk masalah-masalah pelanggaran etik mahasiswa. Nah, itu ternyata terkuak seperti itu gitu. Jadi nah ini praktek-praktek yang sangat tidak terpuji dalam dunia akademik kita ya. Karena nanti ya mahasiswa hanya sekedar lulus ya, mempunyai artikel jurnal gitu, tapi secara substansi dia tidak paham apa itu artikel jurnal ya. Bahkan secara konten isinya lagi juga nggak paham gitu, apa yang dia tulis gitu ya, yang dia teliti. Nah, karena tadi dia terindikasikan apa namanya itu buat tugas akhirnya itu adalah dibuatkan oleh orang lain, yaitu perjokian. Nah, yang seperti itu hati-hati, itu termasuk pelanggaran kode etik mahasiswa dan nanti bisa jadi akan kita scores ya, atau artikel tugas akhirnya itu kita coret tidak bisa berlanjut dan harus diganti dengan tugas akhir yang lain ya. Bahkan juga apa namanya nanti bisa kita scores juga, misalkan 1 semester tidak bisa kuliah dan sebagainya begitu ya. Nanti ada tergantung pelanggarannya apakah berat, sedang atau ringan gitu. Nah, jadi tolong teman-teman nanti ketika memilih tugas akhir cermat juga ya. Nah, untuk tugas akhir artikel jurnal dan proceeding untuk semester kemarin, nah jadi berdasar hasil
kita evaluasi. Kalau semester awal-awal dulu kan kita buka selebar-lebarnya ya. Mungkin teman-teman pernah mengikuti juga ceritanya itu dari kakak-kakak kelas kalian. Nah, ini banyak sekali yang daftar artikel jurnal proceeding itu banyak sekali membludak. Nah, tapi mereka tidak tidak mempunyai perhitungan yang tepat gitu. Akhirnya kadung sudah bayar sampai ada yang bayar 2 juta, 2,5 juta, tapi ternyata terindikasi joki. Nah, maka 2,5 juta itu hilang akhirnya gitu ya. Tidak bisa artikel itu dipakai dan dia harus memulai penelitian yang baru gitu. Nah, tetapi setelah evaluasi, alhamdulillah di semester kemarin tidak ada lagi yang seperti itu. Ya, nah ini saya sekaligus di forum ini sampaikan hal-hal yang terkait pelanggaran akademik. Nah, ini tolong dihindari ya. Nah, karena nanti kalau ada buktinya, ada laporan dari teman-temanmu yang tahu misalkan ya, nah itu masuk ke kami, kita sidangkan, nah tentu akan ada sanksi. Nah, ini adalah dalam rangka untuk menegakkan moral ya. Nah, moral teman-teman. Jadi kuliah di sini itu kan untuk belajar gitu, bukan untuk apa dicokikan gitu ya. Jadi harus paham iman-iman lah ya. Tugas akhir nggak paham misalkan sebenarnya. Nah, itu maksud masuk ke materi ini tidak akan terjadi ketika teman-teman nanti misalkan bimbingan yang serius dengan dosen pembimbing skripsi ya. Bimbingan yang teratur begitu. Apa yang disampaikan oleh dosen pembimbing skripsi dikerjakan dan sebagainya. Itu kalau seperti itu normal ya lancar-lancar aja begitu ya. Dan bisa bahkan sampai kalau teman-teman ini kan bisa diproyeksikan semester 8 awal itu kan bisa lulus ya. Nah, ini kan semester 6 besok ya. 6 ngambil seminar manajemen, kemudian lulus di semester 6, nanti di awal semester 7 bisa langsung mengajukan judul skripsi. Nah, dari situ bisa ikut sempro di semester 7, dan semester awal 8 itu sudah bisa menakosa dan bisa lulus. Nah, jadi seperti itu ya. Gitu tambahannya ya. Bung ingat nih. Ada yang lain silakan. Baik, ada lagi Pak ini. Izin Oke. bertanya tadi seperti ada yang izin bertanya tadi seperti yang Pak Asep sampaikan bahwa kuota satu kelasnya 40 orang. Semisal jika Oh. nanti ketika ngisi ulang form ternyata keuangan mendapatkan pilihan paling banyak, apakah akan ada perubahan atau penambahan kelas karena tadi yang di speedset kelas keuangan cuma ada satu kelas. Oke, masih hal. Wah, ini kalau manajemen keuangan banyak peminat, wah, kami sangat senang sekali ya. Baik, ini nanti sementara kita lihat aja, misalkan kelasnya 40 orang, ya paling bisa nambah satu dua lah ya, misalkan 41, 42, 43 begitu. Itu bisa bisa nanti kita bukakan kuota tambahan. Tapi kalau misalkan nambah kelas sepertinya sudah tidak bisa ya, karena eh, secara administratif sudah kita sampaikan ini ke bagian keuangan, ke rektorat dan sebagainya. Jadi sudah apa ya, sudah terkunci seperti itu ya. Jadi keuangan satu kelas, kemudian pemasaran dua kelas, pemasaran tiga kelas dan SDM dua kelas, gitu. Tapi insya Allah masih cukup lah ya. Keuangan itu kan yang baru terdata itu sekitar 22 orang ya kemarin ya. Survei awal itu. Tapi nanti kita akan coba survei lagi. Mungkin besok atau besoknya ya. Nanti saya akan share linknya itu di ketua kelas lah. Forum ketua kelas atau lewat HMPS. Nanti teman-teman tolong mengisi. Nah makanya nanti silahkan bisa ngisi pilihan satu apa, pilihan dua apa, pilihan tiga apa gitu ya. Dan tidak perlu rebutan sekali lagi karena semuanya mata kuliah apa konsentrasi ini semuanya bagus begitu dan tidak akan berpengaruh secara secara apa ya secara signifikan terhadap kelulusan ya. Nah, semuanya sama gitu ya dan semuanya kalau di ijazah itu kan dan tidak sebenarnya tidak akan muncul juga di ijazah nanti misalkan konsentrasinya keuangan misalkan konsentrasinya pemasaran itu tidak akan muncul juga. Jadi
semuanya sama, teman-teman mendapatkan gelar sarjana ekonomi gitu dan dari prodi manajemen bisnis syariah gitu. Nah, kalau ada yang muncul konsentrasi itu biasanya nanti di S2 atau S3 ya. Nah, ini kan ada konsentrasi apa? Konsentrasi ekonomi Islam misalkan ya. Dia prodi studi Islam tapi konsentrasi ekonomi Islam misalkan gitu. Nah, itu nanti di S3 muncul di jasa. Tapi kalau teman-teman ini di S1 ya tidak akan muncul gitu. Cuma nanti di transkrip nilai saja kan kelihatan oh ini fokusnya di keuangan, ini fokusnya pemasaran, fokusnya di SDM. Gitu sih hal ya. Baik, apakah masih ada yang ingin ditanyakan lagi? Baik, masihkah ada yang ingin ditanyakan? Kalau teman-teman sudah merasa cukup, terima kasih kepada Bapak Asep atas jawabannya yang sangat informatif tentunya. Langsung saja saya tutup acara pada sore hari ini ya. Demikian rangkaian acara sosialisasi mata kuliah pilihan manajemen bisnis syariah pada sore hari ini. Kami berharap apa yang disampaikan dapat bermanfaat bagi kakak-kakak semua. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Asep selaku narasumber pada sore hari ini. Tidak lupa terima kasih juga kepada kakak-kakak yang telah berpartisipasi dengan aktif. Akhir kata, saya Rizky Fauzia selaku moderator. Mohon maaf jika terjadi banyak kesalahan selama memandu acara ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Mohon maaf teman-teman, harap tidak meninggalkan ruang Zoom dulu karena kita mau melakukan dokumentasi. Harap untuk membuka kameranya atau on cam. Masa kita kan bukan kita apa ya? Udah Bisa. belum Kak? Internet. Sebentar belum.
Baik, sudah selesai. Silakan meninggalkan ruangan rapat. Terima kasih Pak Asep atas waktunya. Mohon maaf telah mengganggu sore Bapak. Oke, makasih Mbak Rizka dan teman-teman semua ya. Ya, Jangan sama-sama lupa Pak. PPL segera diselesaikan laporan dan sebagainya ya. Jangan lupa eh, segera akan kita nilai oleh DPL-nya ya. Oke, saya live juga ya. Terima kasih teman-teman. Baik. Assalamualaikum Terima kasih warahmatullahi Bapak. wabarakatuh. Ya. Halo, Mbak.